Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Salam, kelas A21, nomor NIM 2281131046. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video penjelasan edukatif mengenai rukun, wajib, sunnah, dan larangan ihram. 1. Panggilan, 2. Perjalanan suci. Haji dan umroh adalah 2 ibadah utama dalam Islam yang dilakukan dengan mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di kota Mekah. Meskipun sekilas terlihat serupa, keduanya memiliki perbedaan mendasar dari segi hukum, waktu, dan rukun. Yang pertama, pengertian haji. Secara bahasa, haji berarti al-qasdu atau menyengaja atau menuju. Secara istilah syariat, haji adalah menyengaja berkunjung ke Baitullah atau kota Mekah untuk melakukan ibadah tertentu pada waktu yang telah ditentukan dengan cara-cara yang khusus. Hukumnya yaitu wajib bagi yang mampu dan merupakan rukun Islam yang kelima. Dengan waktunya yaitu terbatas hanya pada bulan-bulan haji, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Puncaknya adalah tanggal 9 Dzulhijjah atau wukuf di Arafah. Yang kedua adalah pengertian umroh. Secara bahasa, umroh berasal dari kata i'tamara yang berarti berkunjung atau berziarah. Secara istilah, umrah adalah berkunjung ke Ka'bah untuk melaksanakan serangkaian ibadah mulai dari ihram, tawaf, sa'i, hingga tahallul. Hukumnya adalah sunnah yang sangat dianjurkan, atau sebagian ulama seperti Syafi'iyah menyebutnya wajib sekali seumur hidup jika mampu. Adapun waktunya yaitu dapat dilaksanakan kapan saja sepanjang tahun atau tidak terikat waktu tertentu. Selanjutnya adalah syarat-syarat wajib haji dan umrah, yaitu yang pertama beragama Islam, yang kedua baligh atau mencapai usia dewasa, yang ketiga berakal sehat secara mental, yang keempat merdeka bukan seorang budak, dan yang kelima istita'ah atau mampu, yaitu mampu secara fisik dan finansial. Selanjutnya rukun-rukun ihram. Yang pertama niat ihram. Niat adalah inti dari ihram. Tanpa niat, ibadah haji atau umroh tidak sah. Niat dilakukan di dalam hati dan disunahkan untuk diucapkan. Untuk umroh yaitu labbaik Allahumma umrotan, yang artinya aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berumroh. Untuk haji, labbaik Allahumma hajjan, yang artinya aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Adapun yang kedua miqat atau batas waktu dan tempat. Ihram harus dilakukan di tempat yang telah ditentukan secara syariat yang disebut miqat makani. Jika Anda dari Indonesia yang langsung ke Madinah, miqatnya adalah di Bir Ali. Jika langsung ke Mekah, miqat dilakukan di Yalamlam atau biasanya di atas pesawat sebelum mendarat atau di Bandara Jeddah. Yang ketiga, mengenakan pakaian ihram bagi laki-laki, yaitu mengenakan 2 lembar kain putih yang tidak dijahit, tidak boleh memakai pakaian dalam, topi atau alas kaki yang menutupi mata kaki. Yang kedua, bagi perempuan maka mengenakan pakaian yang menutup seluruh aurat atau biasanya berwarna putih atau hitam, namun wajah dan telapak tangan wajib terbuka. Adapun dalil hadis Rasulullah SAW tentang ihram, yaitu hadis tentang niat ihram atau segala amal bergantung dengan niat. Ihram dimulai dengan niat. Hadis ini adalah dasar hukum atau dasar umum untuk semua ibadah termasuk haji dan umrah, yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, yang artinya sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tanpa niat ihram maka ibadah haji atau umrah tidak sah meskipun semua rangkaian telah dilakukan. Yang selanjutnya adalah kewajiban ihram.
Wajib ihram adalah rangkaian hal-hal yang harus dilakukan saat seseorang mulai melaksanakan ibadah haji atau umrah. Jika salah satu dari wajib ihram ini ditinggalkan, ibadahnya tetap sah, namun orang tersebut wajib membayar dam atau denda berupa menyembelih seekor kambing. Berikut adalah hal-hal yang termasuk dalam wajib ihram. Yang pertama, niat ihram di miqat. Seseorang harus melafalkan niat haji atau umroh tepat di tempat yang telah ditentukan secara syariat atau miqat makani atau sebelum melewatinya. Contoh, jika Anda dari Madinah, miqatnya di Bir Ali. Jika Anda melewati batas ini tanpa niat atau pakaian ihram, Anda wajib membayar dam atau denda. Selanjutnya, sunnah ihram. Yang pertama, membersihkan diri atau tazayyun. Yang kedua, mandi besar atau ghusl. Yang ketiga, memakai wewangian pada tubuh. Yang keempat, memakai pakaian ihram yang berwarna putih. Yang kelima, sholat sunnah ihram. Yang keenam, melafalkan niat setelah menghadap kiblat. Yang ketujuh, membaca talbiyah, yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarik laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Selanjutnya, hadis tentang perintah malaikat Jibril untuk mengeraskan suara. Rasulullah SAW juga menekankan agar para jamaah laki-laki mengeraskan bacaan talbiyah sebagai syiar ibadah, yakni hadis atani Jibrilu fa amaroni an amuro ashabi ayyarfau aswatahum bil ihlali wa talbiyah, yang artinya malaikat Jibril datang kepadaku dan memerintahkanku agar aku memerintahkan sahabat-sahabatku untuk meninggikan suara mereka dengan ihlal atau tahlil dan tarbiyah. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan An-Nasai. Adapun larangan-larangan ihram, larangan bagi laki-laki dan perempuan secara bersamaan, yaitu adapun larangan-larangan ihram, larangan-larangan ihram bagi laki-laki dan perempuan yang secara bersamaan. Yang pertama, memakai wangi-wangian. Yang kedua, memotong atau mencabut rambut atau bulu. Yang ketiga, memotong kuku. Yang keempat, membunuh binatang buruan. Yang kelima, merusak tanaman. Yang keenam, menikah atau menikahkan. Yang ketujuh, berhubungan suami istri atau jima. Yang kedelapan, bercumbu atau membangkitkan syahwat. Yang kesembilan yaitu berkata kasar dan bertengkar. Dengan memahami rukun, sunnah, wajib, dan larangan ihram beserta dalilnya, diharapkan kita dapat melaksanakan ibadah haji dan umroh dengan benar dan sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Semoga Allah memudahkan langkah-langkah kita untuk menjadi tamunya dan menerima seluruh amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah penjelasan tentang ibadah haji dan umroh. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya sendiri. Dan apabila ada perkataan saya yang keliru atau salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.